وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ونعوذ بالله dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan yang terbawa pada diri kita, wa sayyiati a'malina, dan dari kesalahan-kesalahan amal yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk, maka tidak akan ada satupun orang, pihak, kelompok yang akan menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, barang siapa yang menemukan dirinya disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qala wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang muslimun, jamaah kajian Peranik Film Internasional yang dirahmati oleh Allah, perlu kita syukuri bahwasanya kita duduk di sini adalah bagian dari rahmat Allah. Allah menurunkan 100 rahmat, yang mana Allah memiliki 100 rahmat, dan Allah turunkan ke dunia ini hanya 1 rahmat saja, dan Allah simpan 99 rahmatnya nanti di akhirat. Maka bagian dari orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah saat ini adalah tercermin pada siapa saja yang mengikuti sunnah Rasulullah, dan di antara sunnah Rasulullah SAW adalah dengan menuntut ilmu. Man salaka tariqan bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Yang berdiri atau yang duduk di depan belum tentu lebih berilmu daripada siapa yang duduk di bawah, karena ini bagian dari sunnah. Ad-din nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk senantiasa saling mengingatkan. Di sini alhamdulillah panitia telah menentukan satu tema kajian kita, yaitu ruqyah syariah sebagai solusi untuk menjemput kebahagiaan jiwa dan raga. Biasanya jiwa dan raga itu disandingkan dengan kata sehat, tapi di sini disandingkan dengan kata sehat, dengan kata bahagia. Maka perlu kita ketahui bahagia itu apa dan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Jika diterjemahkan secara sederhana, sebenarnya kebahagiaan itu merupakan sesuatu keadaan seseorang ketika dia mendapati dirinya tenang, ridho. Maka bagaimana kok bisa ada orang yang berbahagia?
Orang yang berbahagia mendapati dirinya telah terjamin apa saja kebutuhan-kebutuhannya. Maka ukuran kebahagiaan masing-masing orang itu berbeda-beda. Ibu-ibu, bapak-bapak yang misalnya ada yang mungkin di kantongnya atau di ATM itu punya saldo 50.000, 100.000, bisa bersyukur. Sudah ada uang kita bawa cuma 50 atau 100.000. Ini untuk orang yang terbiasa punya uang, misalnya satu bulan hanya 2-3 juta, punya 100.000 di kantong untuk jalan sudah biasa. Dia akan tenang, dia akan bersyukur. Tapi kalau ada orang yang terbiasa punya proyek besar bermiliar-miliar atau triliun, kalau seandainya dia punya uang, bawa uang saja 1 juta, maka dia akan merasa kurang. Maka ukuran kebahagiaan di sini ini hanya ukuran bahagia fisik saja. Bagaimana kebahagiaan secara jiwa? Maka Allah menerjemahkan kebahagiaan yang sesungguhnya itu kebahagiaan yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan kesuksesan hidup. Ada orang punya rumah kecil, kemudian dia menginginkan rumah yang besar. Suatu saat Allah mudahkan dia mendapatkan rumah yang besar. Apakah dia berbahagia? Tidak. Karena di dalam kehidupan manusia itu dia senantiasa melihat keinginan-keinginan itu sebagai ukuran kebahagiaannya. Namun dalam kacamata iman, orang yang mampu berbahagia adalah orang yang tahu, orang yang sadar bahwasanya Allah telah menjamin segala apa yang dia butuhkan. Maka tadi disebutkan orang yang bahagia adalah orang yang tenang. Misalnya ibu-ibu, kalau di dapurnya, di kulkasnya sudah terpenuhi semua bahan-bahan makanan. Bapak-bapak bisa sudah punya tabungan atau punya persediaan untuk bayar listrik, untuk beli beras, untuk bayar air, untuk memberikan nafkah, untuk belanja istri dan anaknya, dia akan tenang. Maka di situ dia akan bahagia. Maka tolak ukur kebahagiaan orang-orang ini selalu berbeda, selalu berbeda. Sampai-sampai dahulu Rasulullah SAW juga pernah bersedih ketika orang-orang Quraisy mencercanya. Tapi tolak ukur kebahagiaan Rasulullah bukan pada harta, bukan pada jabatan, melainkan kebahagiaan Rasulullah ada pada tatapan Allah kepada dirinya. Maka pernah terjadi kebekuan atau pernah tertunda wahyu turun kepada Rasulullah SAW, sehingga pada saat itu orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya Muhammad ditinggal oleh Tuhannya. Itu adalah kondisi kebahagiaan yang kosong pada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedih sekali karena di situ Jibril tidak lagi turun karena Allah sengaja menahan untuk tidak diturunkan ayat. Di situ Rasulullah sangat bersedih sehingga turunlah surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Maka ketika seseorang ingin menemukan rumus kebahagiaannya, maka salah satu solusinya adalah pertama dia harus mengenal Tuhannya. Dia harus mengenal Tuhannya. Karena jalan kebahagiaan yang paling utama di dalam keyakinan kita umat Islam adalah keimanan. Setelah keimanan, maka ada yang namanya kemantapan atau keridhaan hati kita. Ada orang yang beriman tapi belum tentu dia ridho terhadap apa yang Allah turunkan, maka dia belum pada posisi derajat takwa. Orang yang beriman belum tentu dapat mensyukuri apa yang ia dapatkan dari karunia-karunia Allah. Akan tapi orang-orang yang muttaqin senantiasa menjadikan apapun yang menempel pada dirinya untuk meningkatkan ketakwaannya. Dia mendapatkan sakit, dia mensyukuri itu, maka dia berbahagia. Orang mukmin itu ketika dia mendapatkan masalah, hatta sampai dia digibahin, dia dicerca, dia caci maki nih sama tetangganya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Mengapa? Di sini ada rahasia. Mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita disibukkan pada hal-hal yang positif
dan disibukkan mencari teman-teman yang soleh. Dan ada kerugian yang kita dapatkan kalau kita bergaul atau berkumpul sama orang-orang yang buruk atau orang-orang yang fasik. Apa keburukannya? Kalau antum bergaul sama orang-orang yang buruk, kecenderungan kita akan diwariskan dosa. Mengapa? Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berpaling dari Allah, itu menandakan bahwasanya mereka menafikan hidayah Allah, mereka menafikan petunjuknya Allah. Ketika mereka menafikan petunjuknya Allah, apa yang akan mereka lakukan? Mereka lebih banyak melakukan kesalahan pastinya. Kalau mereka melakukan kesalahan, apa yang terjadi sama kita kalau kita bergaul sama mereka? Pasti kita akan kecewa. Ketika antum kecewa, apa yang antum lakukan? Ini bahaya yang paling buruk yang akan menimpa orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang jahat atau orang yang fasik. Antum akan mewariskan, bahkan antum yang akan menanggung dosa-dosanya. Loh, kok bisa? Bisa. Ternyata kita satu saat itu bisa menanggung dosa-dosa orang-orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan teman-teman atau sahabat kita atau teman bergaul kita. Karena apa? Kalau kita bergaul misalnya, salah seorang punya teman, dia berzina. Orang yang berzina ini di luar dari hidayah Allah, petunjuk Allah. Antum bergaul sama dia, orang ini pemabuk, orang ini pelaku riba, orang ini pembohong, orang ini pemberontak misalnya. Antum bersahabat dengan dia, suatu saat antum akan dikecewakan, pasti. Karena dia adalah manusia. Antum saja, kita saja bisa mengecewakan diri sendiri, apalagi orang lain. Maka ketika kita bergaul sama orang yang buruk, ya, ketika kita bergaul sama orang yang buruk, keburukannya itu akan diwarisi kapan? Diwarisinya nanti di akhirat. Kok bisa? Suatu saat antum yang tidak pernah berzina, di akhirat nanti antum akan ada amal zina. Antum tidak pernah riba, antum akan mendapatkan amal riba. Antum tidak pernah membunuh, antum tidak pernah merampok, antum tidak pernah mencuri, antum tidak pernah durhaka kepada orang tua. Kok bisa? Suatu saat nanti ada catatan amal itu kepada kita. Ternyata ketika kita dikecewakan sama teman kita, sahabat kita saat dunia, kita gibahin dia, kita omongin, ini bahaya lisan kita. Suatu saat antum nih ngomongin nih, oh saudara ini begini-begini, ini si fulan begini. Di akhirat nanti semua dosa-dosanya dia akan dilimpahkan kepada kita. Sehingga banyak sekali ada orang yang dahulunya tidak pernah dia haji, tidak pernah umroh, dia tidak pernah berjihad, dia tidak pernah sedekah, dia tidak pernah kurban di dunia. Tiba-tiba di akhirat dia mendapatkan pahala itu. Ini dari mana? Ternyata dia digibahin oleh orang-orang yang pernah haji, orang yang pernah bersedekah, orang yang pernah berkurban. Ini adalah dosa jariah dan amal jariah yang bisa kita dapatkan di akhirat. Maka harus hati-hati. Itulah manfaatnya antum hadir dalam majelis ilmu ini. Antum berkumpul dengan orang yang soleh, manfaatnya luar biasa. Bayangkan, seandainya kehidupan kita yang kemarin-kemarin banyak dosa, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mewariskan pahala orang-orang yang beramal soleh. Antum kalau menjadi diri yang beramal soleh hari ini, sebentar saja, hari ini saja antum bermajelis di sini, apa yang terjadi? Seluruh dunia pada hari ini mereka sholat dan di tahiyatnya mendoakan antum semuanya. Mereka mendoakan, Assalamualaikum, ya Allah selamatkan kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang berbuat soleh. Apa ruginya kita berbuat soleh? Apa ruginya kita duduk di sini? Jadi ketika antum duduk di sini, ya, pada saat ini juga ada orang-orang yang lagi sholat tahajud di negara seberang sana. Ada orang-orang yang lagi sholat tanpa sadar. Saya tidak pernah mengenal antum semuanya. Mungkin ketika antum sholat, ketika antum beramal soleh, di situ anda juga pernah mendoakan. Begitupun jenengan. Ketika saya beramal soleh, jenengan juga pernah mendoakan saya. Walaupun kita tidak saling mengenal. Inilah bangunan kebahagiaan seorang muslim. Ketika dia menyadari mengenal Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, maka rahmat Allah adalah keimanan. Dan iman itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali tanpa ilmu. Maka tidak boleh seorang mukmin atau seorang muslim itu berat dalam mencari ilmu. Karena ketika kita sudah bermudah-mudah dalam mencari ilmu, Masya Allah, Allah mudahkan jalan di surga.
Antum tadi jalan, misalnya naik kendaraan, berapa debu yang menempel di situ? Itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Berapa debu itu yang menempel di ban motor kita? Berapa tetes bensin itu? Itulah semua akan menjadi saksi nanti di akhirat ketika kita sedang terpuruk. Mungkin karena dosa-dosa kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Maka inilah bagian dari kebahagiaan seorang mukmin. Maka karena perjalanan kita menuju akhirat ini membutuhkan bekal, maka ada solusi-solusi bekal. Yang paling utama, yakni tadi saya sebutkan, rahmat Allah tidak boleh keluar dari diri kita. Salah satu rahmat yang Allah berikan berupa keimanan. Dan keimanan itu bisa kita dapatkan melalui ilmu. Dan ilmu itu bisa kita dapatkan di mana? Di dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Ma bu'istu litammima makarimal akhlak." Aku tidak diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Akhlak kita kepada siapa? Yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada malaikat. Yang ketiga, akhlak kita kepada kitab Allah. Yang keempat, akhlak kita kepada Rasul. Yang kelima, akhlak kita kepada ibu bapak kita. Yang keenam, akhlak kita kepada saudara-saudara kita muslim. Yang ketujuh, kepada non-muslim. Yang kedelapan, kepada flora dan fauna. Itu kita harus berakhlak. Di mana rumusnya? Rumusnya di Al-Quran. Sehingga kita tidak bosan-bosan ya, membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari kita 17 kali mengulang Alhamdulillahirabbil alamin di dalam surat Al-Fatihah. Tidak bosan-bosan saya ingatkan bahwasanya harus kita hadirkan hati. Ketika antum sholat lima waktu, hadirkan hati kita ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya apa? Supaya hati kita tetap bersih, senantiasa dalam posisi meningkatkan syukur kita. Karena kalau kita tidak atau gagal dalam bersyukur, yang akan kita dapatkan adalah bala. Allah menyebutkan kata syukur di dalam Al-Quran 75 kali berbanding dengan Allah menyebutkan kata bala. Maka orang-orang yang gagal mensyukuri nikmat Allah, dia akan mendapatkan bala. Apa itu bala? Bencana, musibah, keterpurukan. Bukankah itu adalah bagian dari yang dihindari oleh orang-orang yang mencari kebahagiaan? Jadi kalau kita mencari kebahagiaan, berarti kita hilangkan bala. Solusinya apa? Perbanyak syukur, fokus bahagia. Kita harus fokus berbahagia dengan cara apa? Kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kita hitung nikmat Allah. Karena apa? Karena begitu banyak. Coba kita lihat. Ada saudara-saudara saya. Tadi pagi sebelum sholat subuh saya ditelepon, saya dikabari bahwasanya ada orang yang sangat kaya, dia itu dermawan, dia punya pengaruh di kampung saya di Lombok sana, luar biasa. Dia sudah kaya, dermawan, orang yang soleh, dia buat bangun masjid. Tadi pukul 3 beliau meninggal dengan kebahagiaan. Satu hari sebelumnya orang yang benci sama dia meninggal juga. Orang itu sama-sama kayanya, bahkan kekayaannya dia luar biasa, sampai tanahnya itu ada di mana-mana. Jadi hampir di setiap kecamatan di Pulau Lombok dia punya tanah. Ini kaya banget nih orang. Tapi dia meninggal dalam keadaan memusuhi paman yang saya sebutkan tadi yang meninggal juga. Ini sangat sangat ini dua pelajaran bagaimana saya harus menemukan. Kemarin ini sudah ditentukan temanya, terus kemudian saya disitu melihat. Semoga Allah mengampuni semuanya. Karena percuma nih, sekarang antum dulu lahir dalam keadaan telanjang, tangan kita kosong, ya kan? Ada nggak dulu yang lahir tiba-tiba bawa gadget, bawa HP, tiba-tiba punya pakaian? Kan tidak ada. Nggak ada dari kita yang lahir dalam keadaan punya sesuatu, tidak ada. Bahkan sampai makan pun kita belum bisa. Sampai menyusu saja kita harus diajarkan, didekatkan, dirangsang dulu tuh. Nyusu saja sebagai kebutuhan kita diajarkan dulu.
sampai kita berbicara, kita duduk, jalan, bisa membaca. Luar biasa. Allah memberikan rezeki orang tua kepada kita. Maka cukup dari situ saja. Itu tidak ada alasan kita untuk mencerca orang tua kita. Cukup orang tua kita pernah melahirkan kita, mengajarkan, pernah menyusui kita, itu sudah cukup. Bahkan tidak ada bandingannya. Kadang-kadang kita ada konflik sedikit, atau mungkin orang tua kita, mohon maaf sampai dikatakan, seandainya orang tua kita memperbudak kita, seandainya kita setiap hari nandol untuk membersihkannya, mungkin kotorannya, tidak akan mampu kita membalas kebaikan-kebaikan orang tua. Ini bukan karunia yang Allah berikan, dititipkan lewat orang tua kita. Bagaimana kita mensyukuri orang tua kita? Kemudian istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Allah luar biasa, memberikan banyak sekali kenikmatan. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya ruqyah syariah sebagai solusi untuk kebahagiaan. Mengapa? Kan Rasulullah SAW dalam mendapat kebahagiaan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yatslu alaihim ayatih. Dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran itu diajarkan di sini. Ini adalah kebahagiaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin bahagia, bacakan Al-Quran. Mengapa? Karena pernah saya katakan, hidup kita ini, ya, tubuhnya, ya, selama kita hidup itu selalu mengirim sinyal. Ketika antum lapar nih, antum butuh makan. Ketika kita haus, kita butuh minum. Ketika kita kedinginan, kita butuh udara yang hangat atau kehangatan. Ketika antum jomblo, butuh istri, butuh suami, kan? Ketika kita lelah, capek, kita butuh istirahat. Nah, kebahagiaan itu tidak bisa dicapai kalau hanya kita cari lewat kebutuhan fisik saja. Di dalam diri kita ini ada jiwa yang harus dipenuhi syarat-syarat kebahagiaannya. Tak mungkin kita bisa bahagia kalau antum tidak memenuhi nutrisi jiwa juga. Maka nutrisi jiwa ini harus kita penuhi. Caranya apa? Caranya bagaimana? Salah satunya nutrisi jiwa kita adalah Al-Quran. Maka ketika antum tadi baca Al-Quran, baca surat Al-Baqarah, posisinya antum sedang menutrisi jiwanya. Maka apa yang akan kita dapatkan? Kita akan tenang. Pasti, karena rahmat Allah turun melalui orang-orang yang baca Al-Quran. Tentunya membaca karena Allah. Maka ini adalah bagian-bagian dari solusi kebahagiaan seorang. Kemudian berkaitan dengan ruqyah syariah, bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kebahagiaannya dalam membaca Al-Quran? Ini pun yang telah didapati dari Rasulullah. Ketika Rasulullah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Duha dan Al-Insyirah, di situ dia menemukan kebahagiaannya. Alam nashrah laka sadrak. Jadi kebahagiaan itu perlu dicatat ya semuanya. Kebahagiaan sekali-kali tidak bisa dicari. Antum cari kebahagiaan kemana-mana tidak akan kita temukan. Tapi kebahagiaan itu diminta karena Allah yang memiliki kebahagiaan. Sekali-kali tidak akan kita temukan atau kita temukan di mana-mana. Antum cari kebahagiaan di mana? Tidak ada. Kebahagiaan itu bisa didapatkan hanya dengan cara diminta. So, oleh karenanya Rasulullah SAW selalu meminta ilmu sebagai syarat dari kebahagiaan. Wa man arada dunya fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang mendapatkan kehidupan dunia, apapun ini dalam dunia, fa'alayhi bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alayhi bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan dua-duanya, kehidupan dunia dan akhirat, fa'alayhi bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Oleh karenanya Rasulullah selalu meminta ilmu juga. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kemudian kebahagiaan ini kadang terhalang
oleh hati-hati yang tidak mampu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ya, kalian dikatakan orang mukmin itu mendapatkan penyakit justru dia berbahagia. Mengapa? Karena dia mengenal dan karena dia sadar. Penyakit itu pertama menghapus dosa-dosanya. Yang kedua, Allah angkat derajatnya. Ruginya gimana kalau kita sakit? Ruginya gimana kalau antum bangkrut dalam usaha? Tidak ada. Kadang Allah menghancurkan rencana kita supaya kita tidak hancur dengan rencana kita itu. Ini luar biasanya. Allah senantiasa menjawab doa-doa kita. Jadi antum jangan putus asa dari berdoa. Aku sudah berdoa bolak-balik, jodoh gak datang-datang. Aku sudah bolak-balik berdoa, usaha gak lancar-lancar. Aku sudah berdoa, tapi ternyata orang-orang yang aku cintai, aku harapkan untuk menjadi orang yang soleh, kok malah gablek ya? Kok malah begini, bolak-balik aku doakan. Sudah diperingatkan, kok masih aja dia begini. Jangan capek-capek berdoa, karena Allah pasti menjawab doa itu dengan 3 hal. Yang pertama, Allah menjawab doa kita itu dengan iya, Allah langsung kabulkan, pasti. Yang kedua, Allah menjawab iya, tapi nanti dulu, setelah kamu mampu. Karena ada orang yang berdoa, ya Allah, aku pengen punya istri, aku pengen punya suami. Allah katakan iya, tapi sekarang kamu belum mampu. Ya Allah, aku pengen punya apa saja gitu, kita sebutkan tuh, harta begini, pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya ini itu. Allah katakan iya, pasti Allah berikan. Tapi jawabannya nanti kalau kamu mampu. Karena ada orang-orang yang diberikan harta oleh Allah, diuji dengan itu, ternyata dia pakai itu untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga kadang-kadang apa yang kita sukai, apa yang kita cintai dari benda-benda, barang-barang, atau apa yang kita cintai dari saudara-saudara kita, kadang Allah angkat untuk menghilangkan fitnahnya. Kadang-kadang gitu, maka kita syukuri. Oleh karenanya misalnya, kalau kita ada saudara-saudara kita, orang tua kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita meninggal, sedih, itu wajar. Namun berkelanjutan sedihnya itu tidak wajar. Mengapa? Karena itu bukan perpisahan. Itu bukan perpisahan. Tidak boleh kita bersedih atas perpisahan kita di dunia. Antum punya mantan gitu kan? Wah, aku punya mantan yang dulunya, wah dia berkesan banget. Aku punya sahabat yang dulunya luar biasa, menenangkan. Tapi sekarang udah terpisah. Dia meninggal atau dengan jarak, atau dia sudah nikah sama orang lain, atau dia berpindah kota. Kita sedih. Itu bukan perpisahan. Karena perpisahan yang sesungguhnya adalah nanti ketika di akhirat. Kalau kita berpisah sekarang di dunia masih tidak masalah. Jadi kalau kita berpisah di akhirat, itu adalah perpisahan yang paling mengecewakan. Antum di sini menemukan antum dirinya di surga, kemudian sahabatnya meninggal, itu adalah perpisahan yang paling menyakitkan. Perpisahan di dunia tidak ada yang menyakitkan, tidak ada sama sekali. Kita semua sekarang posisinya dalam rangka lagi nunggu. Sekarang nih kita sedang mengantri menunggu panggilan. Sekarang kita lagi menunggu panggilan ini. Kapan nih kita akan dipanggil oleh Allah SWT? Maka kita harus menyibukkan diri kita untuk memperbanyak bekal kita. Perbanyak bekal kita. Itu dengan cara apa? Hidup kita harus sehat. Antum kalau jiwanya sakit, pasti fisik kita juga ikut sakit. Oleh karenanya Allah menurunkan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Allah turunkan dan kami turunkan Al-Qur'an itu yang mengandung syifa. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Qur'an yang di situ mengandung syifa, kesembuhan atau penetral dari semua racun, baik racun fisik maupun non fisik, baik racun medis maupun non medis. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan tidak ditambah oleh Allah kepada orang-orang yang zalim kecuali apa? Kerugian. Kenapa? Orang-orang yang zalim terhadap Al-Quran maksudnya adalah orang-orang yang mengabaikan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan terkait tentang ruqyah, tentang penyakit, kami persilakan. Sebelum kita mulai proses ruqyah atau ruqyah syariah, silakan. Kalau ada pertanyaan dari antum semuanya, Mas Diko, sebetulnya ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan.
Sudah jelas apa yang saya sampaikan? Atau bingung semuanya? Sudah jelas? Sini ada dari luar kota kan? Dari Malang semua. Ada dari luar kota kabupaten. Asal dari Batu, dari luar kota Malang. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita mulai langsung praktek. Kita langsung praktek. Oh ini masih jam 9 ya? Baik. Ini sampai jam berapa? Temanya? Tema kajiannya sampai jam berapa? Berapa? 9.15. Masih ada waktu 15 menit lebih. Baik. Terkait dengan ruqyah syar'iyyah, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, penyembuh bagi segala bentuk penyakit. Tentu kita semua tidak pernah terlepas dari yang namanya penyakit. Maka ternyata hidup kita mungkin 1 tahun kemarin. Ada nggak di sini mohon maaf yang selama 1 tahun ini nggak pernah sakit? Ada kan? Selama 1 tahun penuh nggak sakit. Dari Ramadan, dari bulan Syawal yang lalu sampai sekarang nggak sakit. Ada? Ada yang tidak sakit? Oh enggak, mereka kemarin bisa jatuh. Keselio kan? Nah kemarin keselio sempat sakit. Ada yang pernah? Ada yang tidak sakit? Pernah sakit semua ya? Nah, baik sakit hati maupun sakit fisik. Ya, lagi sakit hati mungkin sering. Nah itulah tadi saya katakan, kenapa kita gampang sakit hati sama manusia? Karena kita tidak tahu hakikatnya. Padahal siapapun yang dizolimi, maka dia telah diambil hak ketenangannya. Maka Allah tidak akan mengabaikan semua hak kita nanti di akhirat. Jadi antum nanti di akhirat itu Allah akan berikan semua haknya tuh. Antum pernah dizolimi, pernah diambil barangnya, pernah diambil apa saja hak kita di dunia. Gitu, mungkin tanahnya pernah diambil sekian senti gitu ya, atau pernah diambil haknya tentang apa saja. Allah akan kembalikan, termasuk ketenangan dan kebahagiaan kita tuh yang ditikung oleh orang lain, yang diambil oleh orang lain, maka Allah akan kembalikan semuanya. Oleh karena nanti Allah akan tutup semuanya. Makanya jangan heran nanti suatu saat di akhirat mungkin kita pernah melakukan zaliman. Misalnya antum, makanya sampai dikatakan orang kalau menulis status di dalam sosial media dan antum menulis statusnya di situ sesuatu yang bisa menyakiti perasaan orang, itu harus bertobat. Hal sepele yang sering kita lakukan, misalnya dulu ketika kita belajar, contoh adalah menyakiti guru kita secara tidak sengaja. Apa contohnya? Nyontek. Itu menyakiti guru itu, menzolimi diri dan menzolimi guru kita. Guru kita itu berbaik hati, ya, untuk menjadikan kita orang yang berilmu. Kemudian kita ada evaluasi, diukurlah evaluasi kita di situ. Apa hak kita untuk nyontek? Tujuannya apa? Mencari nilai. Percuma kita mencari nilai dalam bentuk angka kalau diri kita tidak bernilai. Kenapa saya angkat ini? Karena kemarin saya bertemu dengan orang yang gagal terus jadi manajer. Dia mau jadi manajer, gagal terus. Dia buka usaha, ya, itu gagal terus. Sempat ada naik jatuh. Kenapa bisa terjadi? Karena ilmu yang dia dapatkan, yang dia bawa selama ini masih kotor. Allah menginginkan dia itu bertaubat dari itu. Jadi waktu itu detail sekali kita tanyakan apa permasalahannya. Ketika di rumah dia biasa-biasa saja, tidak ada reaksi apa-apa. Tapi ketika ditanya satu persatu evaluasi dosa-dosa apa yang pernah dilakukan, dulu ketika sekolah atau ketika kuliah pernah nggak plagiat? Iya, nah ini yang menandakan ilmunya tidak berkah. Maka antum kalau dulu waktu sekolah pernah nyontek, taubat. Kenapa? Karena ini akan menghalangi keberkahan ilmu kita nanti. Kenapa orang berat untuk melakukan amal soleh? Karena ada dosa yang masih tersisa di situ. Karena orang ya bisa istiqomah. Antum tadi sholat subuh berjamaah, nanti sholat zuhur bisa berjamaah, sholat asar semuanya itu bisa konsisten kalau kita bisa menjaga kebersihan kita. Karena tidak ada satupun yang mampu menghalangi orang melakukan amal soleh kecuali dosa. Jadi yang menghalangi kita itu untuk melakukan amal
dosa. Termasuk keberkahan rezeki kita. Kadang nih kita mendapatkan rezeki yang banyak kelihatannya dari angka, tapi kok nggak berkah. Tapi kok misalnya kita nih gajian, itu kita dapat penghasilan, kerasa cepat habis. Aku punya penghasilan habis. Aku nasihati anakku kok nggak didengerin. Aku nasihati istriku kok nggak mudeng-mudeng. Ini istri ini terbuat dari apa? Atau suami kok tetap begini-begini aja. Tetangga kok begini-begini. Kenapa itu terjadi semuanya? Ada dosa yang belum kita taubati. Mungkin jiwa kita itu masih kotor, tidak kita nutrisi. Maka ketika seseorang terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa mendengarkan Al-Quran, jiwanya bersih, maka dia mampu untuk melakukan amal ibadah dengan nikmat. Karena ini kita nih pengen sholat tahajud, pengen sholat duha, pengen istiqomah nih sekarang. Aku pengen belajar istiqomah. Aku pengen hafalan Quran, tapi kok berat ya. Pengen belajar tapi kok berat. Pengen sholat ini sholat itu gitu ya. Pengen puasa, pengen rajin sedekah, tapi kok berat. Kenapa kok bisa itu terjadi? Ada kotoran hati di dalam diri kita. Itu harus kita hilangkan. Itu harus kita hilangkan. Karena kemaksiatan yang kita lakukan akan menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar. Makanya dulu setiap dalam kajian saya sebutkan surat Az-Zukhruf itu tadi ayat 36 itu. Wa may ya'shu dzikrur rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Antum kalau maksiat, Allah biarkan setan masuk ke dalam tubuh kita. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan 70.000 pintu hati akan terbuka kalau seandainya kita melakukan satu kemaksiatan. Maka kalau 70.000 pintu hati terbuka itu setan masuk dari situ. Itu kalau diibaratkan misalnya satu pintu satu setan, maka 70.000 setan akan masuk dalam tubuh kita. Kalau seandainya satu pintu 10 setan, 700.000 setan yang akan menguasai kita. Mampu nggak kita melawannya? Tidak. Makanya kadang ada orang marah-marah, tiba-tiba kesel, baperan gini, tersinggung, padahal dia nggak ingin begitu. Ini masalah kecil, itu apa sensitif ya? Kadang kita begitu kan? Itu kenapa? Itu karena dia memelihara setan di dalam dirinya. Artinya apa? Setan itu harus dibersihkan. Ini ketika antum sudah diruqyah, dibacakan Al-Quran, setan pasti akan lari terbirit-birit. Tapi kok bisa balik? Masih ada kotorannya di situ. Masih ada kotorannya, kita masih punya dendam. Kita masih punya rasa curiga sama tetangga kita, saudara kita, bahkan orang tua kita atau anak-anak kita. Kita terlalu curiga sama mereka. Atau kita terlalu merasa diri kita itu sudah baik dan orang lain itu buruk. Ini bahaya. Hati-hati. Itu akan menjadikan kita itu memelihara buhul-buhul setan. Maka antum akan dicintai sama setan. Orang yang dicintai oleh setan adalah orang-orang yang memelihara rumahnya setan. Apa itu rumahnya setan? Banyak banget tadi yang saya sebutkan. Semua bentuk dosa adalah rumahnya setan. Kalau antum pelihara itu di dalam diri antum, berarti antum dicintai setan. Kalau setan sudah mencintai kita, hidup kita itu nanti sutradaranya adalah setan. Makanya kalau kita mau melakukan kemaksiatan itu mudah, dipermudah sama setan. Antum mau mencuri, antum mau maksiat, gampang tuh, dikasih jalan sama setan, difasilitasi kemaksiatannya untuk lebih terpuruk. Kadang setan juga memfasilitasi seseorang kelihatannya dalam hal kebaikan-kebaikan. Makanya pernah ada seorang syekh yang menegur ibu-ibu yang mengatakan bahwasanya alhamdulillah aku itu bisa. Dia membanggakan diri bahwasanya aku setiap hari bisa sampai 2-5 juz setiap hari. Kemudian ditanya bagaimana keadaan suami dan anak-anak. Ya kadang mereka menangis tapi mereka paham karena tahu bahwasanya aku selalu aku punya target nih. Nah, ini ibu-ibu ya, kalau jenengan sudah menikah, sudah punya suami, punya anak, kewajibannya jenengan itu ngurusi mereka, itulah jihadnya jenengan. Bukan berarti Al-Quran tidak baik. Yang saya katakan di sini adalah kadang setan itu menyebab seseorang itu pada hal yang kurang prioritas. Prioritas kita yang mana? Itu yang harus kita dahulukan. Makanya Umar bin Khattab itu pernah mengusir seorang laki-laki yang zikir di masjid. Ini orang zikir diusir sama Umar bin Khattab. Gimana ceritanya? Kamu punya anak, punya istri, punya. Kamu gak bekerja? Enggak, dia zikir aja. Udah langsung diusir dari masjid, disuruh bekerja. Prioritas. Jadi bukan berarti kita mau memprioritaskan akhirat, tapi ada jalannya. Rasulullah menikah. Rasulullah
tidak selalu berpuasa. Rasulullah juga bekerja, Rasulullah juga mencari penghidupan. Harus imbang dalam mencari kehidupan, tapi bukan imbang dalam artian 50-50. Salah juga kalau persentasenya 50-50. Artinya imbang di sini adalah kita mencari dunia itu untuk menguatkan akhirat kita. Karena itu bukan sesuatu yang terpisah di dalam agama kita. Karena orang memisahkan antara dunia dan antara akhirat. Udah itu kan urusan agama, udah harus dibahas-bahas. Ini kan urusannya politik, ini kan urusannya negara. Udah, agama nggak usah ikut-ikutan. Tidak bisa. Agama kita ini mengatur segala hal sampai bersih saja diatur. Begitu. Sampai kita potong kuku saja diatur, mana dibuat itu diatur dalam Islam. Makanya solusi-solusi itu selalu ada. Makanya ketika tadi saya tanya di sini, setiap kita pernah sakit. Kenapa kita sakit? Salah satu alasannya mungkin itu adalah bagian dari alarm bahwasanya jiwa kita juga sakit. Rasulullah pernah sakit, tapi ternyata Rasulullah sakitnya bukan karena dari dirinya. Ada orang yang sakit karena dari dirinya, ada orang yang sakit karena dari luar. Orang sakit karena dari dirinya. Itu bagaimana? Ada 3 hal. Yang pertama, inputnya, makanannya dia tidak jaga yang thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Baik tapi tidak halal. Maka ini akan menyakiti dirinya. Yang kedua, sistem. Dia tidak memelihara sistem di dalam tubuhnya. Sistem tubuh kita ini, kita harus tetap bergerak, tetap sholat. Orang kafir kok sehat? Itu namanya istidraj. Jadi orang mukmin kalau tidak sholat, orang muslim kalau tidak sholat, apa yang terjadi? Karena dia sudah masuk ke dalam sistem muslim, maka apapun yang berlaku di dalam sistem itu harus dijalankan SOP-nya. Orang non muslim ya silakan dia tidak sholat, dia bisa tetap sehat. Karena Allah sudah katakan, itu istidraj namanya. Allah dahulukan kenikmatan, kemudian berpuasa. Itulah bagian dari sistem. Kita menjaga sistem. Makanya disebutkan kemarin kan, orang yang berpuasa ini, ya, dimensinya itu bertentangan dengan dimensi setan. Kalau kita berpuasa, dimensi setan akan hilang. Kenapa? Karena orang kalau fisiknya kuat, maksiat itu mudah. Kalau kita fisik kita kuat, itu kita mudah untuk maksiat. Makanya kita bersyukur kalau kita sakit. Itu tandanya Allah lagi kangen sama kita. Itu tandanya Allah sedang rindu banget sama kita. Allah senang banget sama merayakan kita. Coba kalau kita sehat nih, bisa jalan kemana-mana, lari kemana-mana, apa yang kita cari? Kita melakukan kemaksiatan, bebas kita melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kita sakit, fokus sama Allah, enak, nikmat, ada kebersamaan dengan Allah. Bukan berarti kita harus sakit. Bukan berarti kita harus sakit dulu. Karena kalau orang sakit itu kenikmatan ibadahnya memang berkurang. Tapi kalau orang mukmin itu sakit, dia justru menikmati. Allah menyuruh aku istirahat. Ini tandanya mungkin kemarin ada kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Jangan kelas kita, kelas sahabat saja, gitu kan? Sering saya ulang itu. Ada sahabat Rasulullah ikut berjihad dengan Rasulullah. Dia menghafalkan Al-Quran. Dia bagian dari ulama-ulama. Tapi dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal dulu dia ada sahabat Rasulullah. Bagaimana? Apa kabar kita yang hidup di zaman fitnah ini? Bayangkan, ada sahabat Rasulullah ditunjuk sebagai seorang gubernur di satu tempat. Kemudian pada saat itu dia melihat ada wanita cantik turun dari bukit. Kemudian dia tertarik sama wanita itu. Kemudian dia deketin perempuan itu. Kemudian dia bilang, aku cinta, aku pengen menikahi kamu. Apa yang dikatakan perempuan itu? Gak bisa, kamu muslim. Kalau kamu masuk Nasrani, maka kalau kamu Nasrani, maka aku mau menikah. Oke, aku Nasrani. Dan dia keluar dari Islam. Itu sahabat Rasulullah. Jadi dia Rasulullah sebagai gubernur. Kemudian dia menghafalkan Al-Quran. Sholat tahajudnya tidak kurang-kurang. Dia ikut berjihad dengan Rasulullah. Bayangkan. Karena seorang perempuan, dia menggadaikan, dia menghilangkan agamanya. Kemudian dia nikahi perempuan itu. Pada malam hari, ketika dia menikahi perempuan itu, sebelum dia bersenggama, berhubungan badan, dia punya hajat untuk memperbaiki gentengnya. Ketika dia naik, dia jatuh dan dia meninggal dalam keadaan dia kufur. Dia mati dalam keadaan belum menikmati hasil kekufurannya. Maka mati kita nanti tidak ada yang jamin. Ya. Jadi tidak ada yang menjamin kita nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Oleh karenanya yang mampu menjamin itu adalah
bagaimana kita membangun atau menjaga agama kita. Tadi itu mungkin karena dia tidak menjaga matanya, bayangkan. Hanya dari mata. Kenapa? Allah mengatakan inna kaidu syaitana dha'ifa. Sesungguhnya godaan setan itu lemah. Karena setan itu cuma godaan, bisikin. Dan bisikannya itu tidak bersuara lagi. Bayangin, setan itu tak pernah bisa bisikin kita gitu ya. Ada perempuan lewat bisa gitu kan. Atau ada suaminya orang gitu. Cowok lewat gitu terus dia prototin gitu. Biasanya kita menghindari. Terus si setan datang bisikin kita. Tuh lihat itu. Bisikin, hanya bisikan bisa kita langsung oleh, bisa kita menentukan pandangan musuh. Karena setan datang itu tidak langsung nyekek, kamu lihat itu lihat, kan gak mungkin. Setan datang itu langsung nyekek, kita disuruh maksiat, dia tidak datang begitu. Akan tetapi di sisi lain ternyata Allah mengatakan, sesungguhnya cobaan atau ujian, godaan wanita itu dzulmun 'adzim. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya godaan perempuan itu dzulmun 'adzim. Perempuan itu bukan hanya ujian bagi laki-laki, tapi perempuan itu juga bisa menjadi ujian bagi perempuan itu sendiri, baik dirinya atau orang lain. Kadang-kadang dia menargetkan seorang perempuan itu misalnya harus berpenampilan seperti orang lain. Kadang-kadang begitu kan ya. Saya kita ibu-ibu lihat jilbabnya, ibu-ibu pengajian, gitu, wah bagus ya. Aku pengen punya seperti itu. Bawa tas, orang lain punya tas yang bagus, kita juga punya tas begitu. Orang lain punya perabotan-perabotan dalam rumahnya. Itu ujian yang sering terjadi. Ada orang, seorang istri minta cerai dari suaminya gara-gara gak dibeliin kulkas. Oh segitu. Ada yang seperti itu. Saya banyak nemukan di Malang itu ada orang itu gara-gara perabotan itu dia bisa cerai sama suaminya. Oh segitu. Ini ujian apa? Ada saatnya seperti itu. Ada orang-orang yang menceraikan istrinya gara-gara hal seperti ini. Banyak. Gara-gara misalnya istrinya itu menginginkan suaminya itu, ini yang terdekat yang sangat miris itu adalah istrinya itu pengen lepas dari riba, suaminya tidak setuju. Padahal suaminya ini ngaji juga, dia tahu riba itu haram. Terus suaminya bilang, jangan bawa-bawa agama dalam urusan keluarga. Bagaimana bisa? Dia dulu menikahkan lewat jalur agama ya. Nah ini terjadi. Alhamdulillah. Dan ini yang kita inginkan. Makanya ini yang kita inginkan untuk dihilangkan. Makanya di hari Quran Internasional kita adakan safari dakwah. Karena apa? Karena masyarakat kita ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ancaman penyakit. Salah satunya penyakit keharmonisan di dalam rumah tangga. Tidak pernah keluar dari situ. Karena iblis dan setan itu tidak pensiun. Selama iblis dan setan tidak pensiun, selama itu insya Allah KHI juga tidak bubar. Begitu. Karena kalau iblis dan setan masih ada, jadi KHI itu masih dibutuhkan untuk mengingatkan bahwasanya kita perlu senantiasa kembali kepada Al-Quran. Bahwasanya kita harus tetap ruqyah, ya. Kita harus rutin ruqyah mandiri. Karena itu adalah bagian dari yang sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Karena ruqyah ini adalah bagian yang sebagian besar umat Islam meninggalkannya. Bahkan saya tanya ya sekarang, yang belum pernah ruqyah angkat tangan. Ada yang belum pernah ruqyah? Belum pernah ruqyah. Usia berapa? Ibu atau mbak? 36. Belum pernah ruqyah? Masa belum pernah? Saya yakin pernah. Cuman istilahnya saja yang berbeda. Jadi ruqyah itu doa, ya, atau perlindungan. Kalau kita pernah baca ayat An-Nas dan ayat kursi untuk diri kita sebelum hidup, itu namanya ruqyah. Pernah kan? Pernah ya? Mungkin kalau di ruqyahnya itu mungkin belum pernah. Ya. Apa misalnya tadi belum pernah di ruqyah Pak ya? Belum pernah di ruqyah kan? Nah, tapi kalau meruqyah diri pernah kan? Nah, meruqyah diri kita berdoa. Isti'adzah. Jadi pengertian ruqyah adalah isti'adzah. Dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Kalau udah surprise, saya siapkan surprise. Ada air zam-zam, habatus sauda, ada madu,
Ini bidara powder, ada minyak bidara dan ada parfum, ada minyak kasturi. Nah, yang mau hadiah aja, yang nggak mau, yang nggak usah. Oh, mau tanya, yang tanya nanti saya kasih hadiah. Waalaikumsalam. Apanya yang sakit? Rutin bekam? Setiap bulan? Berapa detik? Hanya 7? Ya, hanya saya ikut kemarin itu alhamdulillah Baik. Terus masih ada keluhan? Ibu dapat beras, ini pilih antara air zam-zam atau ini. Nah, dua-duanya ini untuk keluhannya jenengan. Ya, bidara ini bisa dibuat teh. Air zam-zam yang kita minum saja. Bau zam-zam dimaksud pada air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Bidara itu bahasa Arabnya sidr. Kenapa disebut sidr? Ini berasal dari langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Nah, di situ karena di sana ada pohon bidara yang sangat besar. Manfaatnya apa? Banyak banget. Salah satu kandungannya kan ada antioksidan yang sangat tinggi yang terkandung di dalam dan orang yang kena penyakit lambung apapun bentuknya bisa jadi karena di situ ada zat yang tidak seharusnya di sana. Paham ya? Pertama ada zat yang tidak seharusnya, ada zat asing yang ada di dalam perutnya. Atau bisa jadi karena asamnya yang naik. Nah, asam itu kan banyak tuh. Nanti punya kalau seandainya asam lambung, insya Allah nanti buririn ada. Ustaz sama ibu nanti insya Allah sama buririn nanti itu nanti diajarkan gimana caranya terapi asam lambungnya. Kalau itu asam lambung itu supaya cepat selesainya. Ya nanti insya Allah itu Bu Yuyun sama buririn. Anak kita yang timbang kita, jadi dia nanti diajarkan, atau nanti diajarkan gimana cara untuk asam lambung. Ya. Kemudian kalau rutin berbekam, apakah ada manfaatnya atau herbal yang dilakukan selama ini? Memang Rasulullah mengatakan asyifa. Pertama, Rasulullah mengatakan alaikum bisyifa'in. Bagi kalian dua kesembuhan, Al-Quran wal Asr. Al-Quran dan madu. Al-Quran dan madu. Itu dua kesembuhan. Satunya kesembuhan jiwa, satunya kesembuhan fisik. Karena madu ini bisa mengobati semua penyakit. Itu kata Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 6.
warnanya berbeda-beda dan bisa menyembuhkan semua penyakit. Makanya di zaman Rasulullah dulu tuh ada orang minum madu. Kalau orang sakit perut, dianjurkan oleh Rasulullah untuk minum madu. Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah sampai beberapa kali, sudah 3 kali. Dia bilang, ya Rasulullah, aku sudah minum madu tapi perutku masih sakit. Apa kata Rasulullah? Menjawab, perutku berbohong. Paham ya? Sebetulnya ada 2 maknanya perutnya berbohong. Yang pertama, orang ini kena gangguan medis. Yang kedua, karena zat apa namanya nih? Zat racun atau zat-zat yang seharusnya tidak dalam perutnya itu banyak di situ. Contohnya misalnya orang-orang yang rutin atau rajin istiqomah makan gorengan, makan jeruan, makan yang kolesterol tinggi ya. Nah, itu kalau orang-orang yang seperti itu ada yang seperti ada begitu. Cuma kalau kita misalnya sudah rutin bekam, minum herbal itu masih saja begitu, mungkin harus dilakukan ruqyah secara rutin juga. Nah, ada nanti misalnya ayatnya bacakan surat Al-Hasyr ayat 21-24 itu sambil diusapkan. Kemudian dibaca juga di dekat air. Gitu ya. Itu kalau untuk semua penyakit yang kaitannya dengan batu juga bisa. Al-Hasyr ayat 21-24. Tumor, cancer, mioma itu contohnya tumor gitu ya. Batu ginjal, batu empedu, kemudian kanker payudara, atau kanker ginjal, kanker darah, apapun bentuknya, antum membacakan surat Al-Hasyr ayat 21-24. Nah itu dirutinkan, diistiqomahkan. Biasanya malah kita istiqomah itu bisa sampai 40 hari berturut-turut, walaupun dalam keadaan menstruasi, ya. Walaupun dalam keadaan menstruasi, kalau sudah dihafalkan tetap dibaca dengan sah. Jadi begitu ya. Jadi berobat dengan Al-Quran dan madu. Kemudian di hadis lain Rasulullah mengatakan asy-syifa'u fi tsalatsa. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama, asyrabu asal, minum madu, syarbatu jamin, sayatan bekam, wa kayyatin minnar, dan sundutan besi panas. Wa ana anha ummati 'anil kayy. Dan aku melarang umatku menggunakan besi panas itu. Jadi disundut pakai besi panas di telapak kakinya atau di tempat atau bagian-bagian yang sakit. Nah itu namanya kayy. Allahu Akbar. Ibu mau yang mana? Mau air zam-zam atau bidara? Bidara aja. Oh belum pernah minum bidara. Baik. Bismillah, insyaallah. Ini sudah diruqyah juga. Jadi ini semuanya sudah diruqyah. Kecuali yang 2 ini. Habis ini kita ruqyah. Diminumnya nanti 2 kali sehari minimal, sebelum sarapan dan sebelum tidur. Itu ada petunjuknya kalau di sini. Kayak jualan obat saya. Gak apa, nanti di situ ada petunjuknya ya. Ada petunjuknya di situ. Atau nanti tanya di grup. Itu. Nanti kalau beli hubungi panitia. Ada di nomor panitia itu kebetulan beliau yang jadi ininya, marketingnya, marketernya. Beliau marketingnya. Jadi nggak boleh jualan di masjid ya. Nanti bisa tanya di panitia. Saya sebut harga, nggak boleh. Nggak boleh sebut harga di sini. Kalau untuk batuk bisa. Jadi ini nanti dicampur sama serai kalau untuk batuk, sama daun salam. Daun salam, serai sama itu. Kalau ada bawang putih bagus lagi. Ada juga tergantung ya. Bisa juga pakai alang-alang juga bisa, sama madu, sama jeruk. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Oh, kalau ada pertanyaan lagi? Gak ada? Apa Pak? Baik. Jadi begini, belum pernah ikut kajian kiai sebelumnya. Oh gitu, dulu pernah ikut kajian-kajian aja, tapi belum pernah ikut. Iya maksudnya kajian kiai untuk kajian ruqyah. Oh kajian ruqyah baru, maksud saya itu. Begini, kenapa jin itu bisa mendatangkan penyakit? Rasulullah mengatakan bahwasanya inna syayatina tajri minal insan majrad dam. Setan berjalan di dalam tubuh manusia itu melalui aliran darah. Ya. Jadi sehingga setan itu tidak langsung menciptakan penyakit, tidak. Akan tapi setan itu bersemayam di mana?
Ada misalnya para dokter Islam mengatakan bahwasanya setan bersemayam pada hal yang kotor karena setan suka di tempat yang kotor. Contohnya radikal bebas. Jadi setiap makanan atau minuman yang kita makan itu mengandung radikal bebas. Itu yang ionnya terlepas. Kan ada ion positif, yang negatif. Itu kalau terpisah itu jadi radikal bebas namanya. Itu kalau ketemu sama makanan, ketemu sama darah, itu jadinya buruk. Kalau ketemu sama darah, dia akan mempercepat penuaan atau kematian sel darah itu. Dan setan memaksimalkan fungsi dari itu. Kemudian setan juga tidak langsung menyakiti begitu saja, tidak begitu caranya. Tapi cara setan adalah dengan membisikkan hal-hal yang buruk. Karena ada orang khawatir, cemas, marah, emosi. Tadi kan saya bilang itu rumahnya setan. Nah, itulah ya kalau dalam ilmu medis, kalau kita marah, curiga, mangkal, dongkol, dendam, apa saja sifat-sifat hati yang buruk itu kita pelihara, itu otomatis posisinya kalau misalnya contoh saya takut berlebih, itu ginjal akan kena, stres, asam lambungnya naik. Maka dikatakan bahwasanya kalau setiap orang yang gampang marah atau misalnya orang yang suka gibah, orang yang gibah itu dalam otaknya itu yang paling banyak apa? Orang gibah curiga dan selalu negatif thinking. Apa yang kena? Hatinya. Kebanyakan orang hepatitis dalam ilmu timbul nabawi hepatitis itu gara-gara suka gibah. Hati-hati. Yang suka gibah itu bisa hatinya kena, bisa kena hepatitis. Orang yang gampang mangkal, gampang dongkol, nanti ketika dirukyah bisa dia mandek di sini. Orang yang tak bisa jaga omongannya kadang di sini, kayak kecekek dia ketika dirukyah. Jadi dia bisa omongannya, karena setan bersembunyi di situ. Jadi buktinya banyak. Ketika dulu pernah saya rukyah, kita waktu di Ahmad Yani rukyah masal, kemudian waktu sesi rukyah tiba-tiba ada yang biru, bibirnya jadi keor. Sebelum rukyah itu biasa bibirnya, dia nangis gitu waktu sesi konsultasi. Ustaz ini mohon maaf katanya, ini kenapa saya kok bibir saya keor gitu, kayak orang seperti itu. Akhirnya kita bicara secara privasi sama suaminya. Saya tanya sama suami, suka ngomong jelek, suka bantah. Oh iya katanya suaminya. Orangnya belum ngaku, suaminya belum iya ini dikit-dikit ini malah begini. Ibunya nggak mau kalah gitu kan. Walaupun bibir peot, tetap aja gitu. Bibirnya begitu, tetap aja dia jalan-jalan suaminya gitu. Nah ternyata suaminya itu pinggangnya itu tuh nggak sembuh-sembuh. Udah pijit, sudah bekam, macam-macam, sudah rukyah. Ternyata dia belum taubat. Dia belum menyadari bahwasanya kesalahannya itu membuka peluang setan menguasai dirinya. Itu yang saya sebutkan tadi. Kalau setan sudah menguasai diri seseorang, maka itu akan menjadi penyakit nanti. Karena karakternya setan itu tidak akan membuat orang produktif. Pasti kita dibuat mager, tahu mager ya? Malas gerak. Ya, kita dibuat vakum, dibuat lemot. Ciri-ciri orang yang kena gangguan jin atau ditempeli oleh jin, kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, adalah orang yang suka menunda-nunda amal baik. Ini kita nih bangun tidur, aku bangun sholat, habisnya aku nyuci begini-begini. Ada planning kita begini, aku belajar baca buku begini-begini. Ternyata yang terlaksana cuma sedikit, yaitu megang HP. Gak kerasa udah berapa jam dia megang HP, ya kan? Masakannya gosong, suaminya terlantar, di mana suaminya hilang, nggak tahu kemana gitu. Nah, itu gara-gara setan tuh gitu caranya. Dia menyibukkan kita pada hal-hal atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Seharusnya kita olahraga, kita dihalangi untuk olahraga. Seharusnya kita melakukan sesuatu, dihalangi. Itu caranya setan gitu. Sehingga dia menyebabkan penyakit. Oleh karenanya disebutkan oleh dunia kedokteran, bahwasanya WHO mengatakan orang yang suka silaturahim berinteraksi adalah orang yang tingkat kebahagiaannya di atas 80%. Makanya setan itu senang bikin orang mager. Rasulullah ada contoh orang yang suka bersilaturahim, suka berkunjung kepada saudara-saudara, suka menjadi silaturahim dan suka yang namanya menjadi ukhuwah. Silaturahim itu adalah bagian dari sunnah yang harus tetap kita jaga. Makanya kalau ada orang senang di dalam kamar, diam, dia udah dikuasai. Butuh dirukyah. Gitu, paham? Jadi pertanyaannya tadi jelas ya. Apakah setan itu
bisa membuat orang sakit secara intinya begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oh, mbaknya mau yang mana nih? Ya, ibu bapak maaf. Oh, terserah. Sesuai kebutuhan. Mau yang mana? Ada bubuk soda, minyak bidara. Mau yang mana? Ini parfum kasturi ini untuk. Tapi kalau parfum itu dipakai untuk ibadah dan sholat yang keluar. Ya. Minyak kasturi ini beberapa kali kita di mana aja, bukan di mana aja. Ini apa namanya, sesuatu yang disukai oleh Rasulullah, tidak dibenci oleh setan. Jadi ini bisa buat relaksasi orang susah tidur, bisa apa namanya untuk otot-otot yang tegang, saraf-saraf yang tegang ketika kita hirup itu dia bisa relax. Itu kalau minyak kasturi. Saya jadi promosi deh. Ini madu apa gitu. Mau yang mana silakan? Oh baik. Jadi saya sekalian kasih tahu ya yang belum tahu berarti. Jadi minyak kasturi ini kalau orang kena gangguan jin, nanti kasihkan di hidungnya itu bisa. Ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang sesak, ada yang muntah-muntah, ada yang benci. Kalau orang-orang yang cenderung indigo, saya sebut indigo karena jaringan luas. Dia ketemu sama orang tiba-tiba nebak, oh ini orang ini begini, ini orang begini, itu indigo. Jadi indigo itu ada dua. Ya, indigo itu ada dua jenis. Jenis yang pertama akses dua arah. Dia bisa ngomong sama jin, jinnya bisa ngomong sama dianya. Nah, indigo yang kedua yaitu indigo satu arah dari jin ke dia, sehingga nanti dia punya intuisi itu tinggi. Dia baru ketemu sama orang, nih orang kayaknya buruk suatu saat terbukti, nih orang kayaknya curang suatu saat terbukti, nih orang begini-begini, atau ini kayaknya habis ini kecelakaan, tabrakan beneran. Nah, itu orang-orang yang punya bakat di home itu begitu. Kayak gitu. Itu makanya kalau di rutinkan dia hirup, itu memang bagian dari Rasulullah juga suka menghirup karena akan menyehatkan atau nutrisi untuk jiwa. Jadi selain Al-Quran, mencium parfum atau wangi-wangian, dan yang paling disukai oleh Rasulullah ini minyak kasturi ini. Dan ini kalau tidak umroh haji biasanya imamnya itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi SOP-nya harus pakai ini. Ya. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, minyak kasturi itu kan untuk hidung orang Jawa itu kan sebenarnya agak Asli? asing gitu ya. Negara. Ayah saya itu pakai itu, tapi ketika saya lewat itu saya nggak suka. Maksudnya? Kasturi itu jenisnya banyak. Terus gitu. Iya. Jadi saya khawatir di dalam tubuh saya ini apakah ada setan gitu. Tapi akhirnya kedua ketika kita keluar dengan dosa di masa lalu, bagaimana cara mentaubatnya? Apakah kita boleh mentaubati sebelum kita sudah lupa? Ya, baik. Yang pertama pertanyaannya tadi, jadi kasturi ini jenisnya banyak. Ada yang nyekrak banget, ada yang ini. Nah, kasturi itu kan asalnya dari kasturi itu dari minyak kijang. Dari minyak kijang misalnya. Ya, kasturi. Ini ada yang menyebutkan dalam hadis kasturi itu misik. Dan jenisnya banyak. Kalau antum ke toko parfum itu namanya oud, OUD, oud. Nanti oud itu jenisnya banyak, ada yang kasturi putih, ada yang kasturi merah, ada yang warna hijau, macam-macam. Tapi yang paling disukai dari Rasulullah yang ini. Antum udah pernah nyobain ini? Yang belum? Antum mau dapat hadiah yang ini? Mbak, disalin kalau kan? Terserah nanti siapa yang. Nah tapi kalau ini baunya sok, yang ini baunya sok. Terus yang ini udah terjawab kan? Jadi artinya kalau misalnya kita nggak suka cium bau wangian, nah khususnya kasturi yang ini, biasanya kita koreksi dulu, pegang dadanya, pegang perutnya, antum baca Al-Fatihah coba 7 kali. Antum nyaman nggak selama baca itu? Kalau antum masih nggak nyaman ketika baca, ngerasa risih, nanti aja dulu, ngapain 7 kali misalnya gitu. Ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda gangguan. Belum tentu gangguan jin, bisa jadi ain. Karena ain itu juga bisa menyebabkan orang itu malas untuk beribadah dan keluar. Jadi ain itu penyakit yang disebabkan pandangan jahat, pandangan hasad seseorang, atau pandangan kagum berlebih, atau segala sesuatu, segala perasaan yang
Itu bagian dari kagum. Khawatir berlebih. Misalnya anaknya di luar kota, khawatir banget. Kadang-kadang begitu, ada orang di sini di Malang kemarin gitu ya. 3 tahun, cucunya itu nggak pernah nggak rewel setiap hari. Setiap sudah masuk jam 10 sampai menjelang subuh pasti rewel nangis. Selama 3 tahun bayangin. Dari anak itu usia 1 tahun sampai sekarang usia 4 tahun, rewel terus. Ternyata penyebabnya satu. Mbahnya itu, Mbah Kung sama Mbah Utinya yang di Sidoarjo itu rasa khawatirnya itu terlalu berlebih karena ini, tanpa mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Boleh, yang namanya kakek nenek itu kadang lebih cinta, lebih sayang ke cucunya daripada anaknya sendiri memang. Tapi harus dibandingkan dengan kalimat Masya Allah, Tabarakallah. Jadi begitu, bisa jadi misalnya apalagi Ustaz tadi kan jadi guru gitu kan, pasti ada yang ngagumi ya kan, dari murid-muridnya, wah teladan gitu kan, orang yang soleh. Kemudian nanti misalnya ada yang iri juga karena disiplinnya, karena pembawaannya. Hati manusia itu tidak pernah terlepas dari 2 hal ini. Kalau nggak kagum ya dia akan ada rasa keinginan mendapatkan itu. Nah, keinginan kita mendapatkan nikmat yang didapatkan orang lain itu namanya hasid, al-hasid. Makanya kita berdoa dari al-hasid, min syarri hasidin idza hasad. Kita semua kan punya nih keinginan, nih orang punya rumah seperti ini orang punya istri, punya suami, punya keluarga yang harmonis seperti ini. Pengen kan kita kan? Nah, itu hasid namanya. Tapi kalau hasad itu kita menginginkan kenikmatan itu berpindah ke diri kita atau keluar dari orang itu. Paham ya? Atau membakat nih Orel misalnya gitu kan, desain gitu kan. Padahal bukan guru desain gitu. Terus guru desainnya kamu bisa begitu. Dia akhirnya merasa iri. Kemudian antum posisi pada saat itu ketika lengah, tidak berdoa, tidak baca ikhlas al-falaq Anda setiap selesai sholat 5 waktu. Mungkin ada saatnya ketika kita buru-buru gitu kan, lupa kita baca ikhlas al-falaq Anda setiap selesai sholat 5 waktu, kita bisa kena ain. Makanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan ikhlas al-falaq Anda setiap selesai sholat 5 waktu, supaya kita terhindar dari yang namanya ain. Kenapa kita butuh itu? Setiap hari ketika kita itu ketemu sama manusia yang maknanya itu mengandung 2 hal tadi. Kalau nggak kagum, iri, kepengen. Paham ya? Jadi begitu. Terus yang pertanyaan yang kedua, apa tadi? Apakah dosa-dosa itu harus yang kita lupa harus kita ampuni? Harus kita istighfari? Harus kita taubati? Berarti kita sudah lupa. Nah, kalau ada orang yang sampai dikatakan, saya mutawali mengatakan bahwasanya dalam kitab istighfar, jadi dia buat kitab istighfar. Dia mengatakan bahwasanya ketika kita lupa dengan dosa yang pernah kita lakukan, bisa jadi karena ada dosa yang lebih besar lagi yang kita lakukan setelah dosa tadi. Karena dosa yang kecil kadang-kadang lebih mudah untuk kita remehkan. Kalau orang ini pernah berzina, nggak mungkin dia lupa karena dosa besar kan. Dia membunuh orang terus lupa, kayaknya pernah nggak ya membunuh orang? Kan nggak mungkin. Ya, mungkin yang kita lupa adalah dosa-dosa kecil. Ya dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa kecil itu bisa dihilangkan dengan sedekah. Itu senyum karena kan ada bahagia dalam senyum itu kan, bisa menghapuskan dosa-dosa itu yang sudah antum lakukan dulu. Paham ya? Jadi begitu. Jadi dosa itu apakah harus diistighfar? Ya itu. Makanya saya sering menuntut ketika kita istighfar, ya Allah mohon ampun dari segala dosa yang telah aku lakukan, sengaja tidak sengaja, ya, sadar tidak sadar, sukarela ataupun terpaksa, secara langsung atau tidak langsung. Gimana keadaannya kita melakukan dosa tidak langsung? Antum tulis status dalam keadaan bahagia misalnya gitu kan. Di saat kondisi orang itu membutuhkan kenikmatan itu juga, misalnya gitu kan. Misalnya antum lagi jalan-jalan gitu kan sama anak, misalnya family time, antum bilang gitu, antum lalu family time, antum bilang gitu. Ada orang sudah menikah bertahun-tahun nggak punya anak, iri nggak dia? Pengen juga dia walaupun sering jalan-jalan kemana-mana mencarikan kebahagiaan, ternyata belum bahagia karena belum punya anak. Dok, zolim nggak kita? Boleh. Maka kita harus hati-hati untuk tulis status. Makanya tulis status itu lebih baik yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan ada peluang iri orang lain. Ya, gitu. Allah SWT. Jadi begitu Ustaz. Antum mau yang mana? Mau air minum? Atau mau yang mana? Oh, mbaknya dulu, mbaknya. Saya tanya mbaknya dulu, mbaknya mau yang mana?
Kasturi aja ya. Antum yang mana? Kasturi juga, bagi dua. Kan bisa. Ini motor satu. Oh nanti aja. Bro, habis di sini. Ini kita harus bagi dulu ini semuanya sekarang. Harus bagi dulu. Oh, kelihatan ya. Nah, tuh ada madu, ada apa namanya? Habatus sauda, minyak bidara, sama air zam-zam. Ini kan punya ibu tadi. Ini kasturinya punya ibu. Nah, tolong panitia, bukan yang apa? Atau yang mana? Mau yang harganya yang paling mahal? Kan begitu ya mesti. Nanti ada juga masuk ke kita sendiri di sini ada. Untuk yang mana? Oh yang madu. Ini ini sisa 3 ya. Habatus sauda. Habatus sauda ini bisa mengobati semua penyakit kecuali mati. Nah, yang mau berobat, pertanyaannya. Tadi siapa lagi yang mau tanya ya? 1, 2. Itu dulu, yang di belakang dulu ya. Oh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat jin? Melihatnya itu sekilas atau agak lama gitu, melihat sampai aktivitasnya gitu. Saling apa aja, tapi nggak ada komunikasi. Boleh diulang ya, biar yang lainnya juga tahu banyak. Dinyalakan dulu. Ada teman-teman. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita punya pengalaman, karena kita pernah melihat bagus jin, setan dan sebagainya dalam bentuk bermacam-macam. Dan ketika kita melihat mereka, kita tidak berkomunikasi sama mereka. Hanya ada beberapa yang hanya numpang lewat, ada yang hanya menatap mata dan pergi, dan ada juga yang pernah sekali dia kayak memanggil gitu. Manggil namanya juga. Tidak, dia hanya memanggil saja dan pergi. Hanya memanggil tangan, terlambai-lambai dan memanggil dan pergi. Pertanyaan saya, ketika kita mengetahui hal tersebut, apakah memang di dalam diri kita itu ada lokalisasi sama mereka, atau karena saja kalau kita berbeda antara mereka yang kita bisa melihat mereka, berarti ada bangsa mereka di dalam diri kita seperti itu. Atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh dikasihkan depan? Dikasihkan ke ibu. Satu lagi pertanyaan, boleh bawa nanti. Kalau mau ini. Pakai ini. Orang dekat. Yang itu yang bulat. Nah. Bagaimana ketika kita sering mengajar Ulang ibu, kita tahu ulang. bagaimana ketika kita sering merasakan halusinasi dan ada suara-suara sepertinya berniat di otak kita, dan kadang-kadang kita juga mimpi buruk atau tinggian istilah Jawanya. Yang pertama, bagaimana kalau sering halusinasi? Halusinasinya kayak gimana contohnya?
dibuat was-was sama suara-suaranya. Ya. Dan mempengaruhi untuk istilah kedokterannya skizofrenia. Itu bagaimana cara pengobatannya dan apa? Ya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama tadi bagaimana kalau kita bisa melihat jin? Sebenarnya fitrahnya manusia itu tidak bisa melihat jin. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Mereka bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Tapi bagaimana? Ada keadaan di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat yang kadang ditampakkan kasyaf istilahnya. Jadi penampakan saja, bukan bentuk aslinya jin itu. Ya. Jadi Rasulullah pernah cerita bahwasanya aku tadi malam menangkap jin. Seandainya aku, ya, anak buah iblis gitu ya. Setan menangkap setan, sehingga seandainya aku tidak ingat perjanjianku dengan bapakku, maksudnya Nabi Sulaiman, maka aku akan ikat itu jin pada tiang di pagi harinya itu setan itu, supaya besoknya itu akan dijadikan mainan oleh anak-anak. Artinya bentuknya lucu ya, bisa dijadikan mainan, nggak serem ya. Jadi jin itu ternyata kalau sudah menyerupai diri sebagai apa namanya, menyerupai diri pada dimensi manusia, itu manusia bisa melihat. Ada kalanya memang disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya misalnya Umar bin Khattab mencekek atau nampok yang namanya jin, ditampok langsung ada. Ya makanya jin itu kalau ketemu sama Umar, nyium baunya aja Umar itu dia langsung milih jalan yang lain karena takut sama Umar. Bukan berarti Umar itu bisa melihat jin, tidak. Karena pada saat itu jin itu menampakkan diri, artinya dia masuk ke dalam dimensi manusia. Kalau seandainya seseorang mampu melihat jin, itu menandakan ada frekuensi jin yang ada di matanya. Yang paling biasa terjadi, yang kebanyakan kasus-kasus itu terjadi dari orang-orang yang pertama pernah pasang susuk, yang kedua pernah pasang tenaga dalam, yang ketiga orang yang ada jin nasabnya. Jadi leluhurnya itu sakti, pernah punya amalan-amalan tertentu, sehingga dia nanti ada khodamnya, ada perewangannya. Jadi ada istilah jin, itu adalah bangsa. Kemudian nanti bangsa yang pertama dari jin, leluhur mereka namanya iblis itu, Azazil. Dulunya rajin ibadah jadi Azazil. Kemudian dari itu nanti terpecah menjadi dua, ada yang muslim, ada yang non, ada yang setan, ada yang menentang Allah dan mengikuti iblis, dan ada yang tetap jadi muslim, tunduk kepada Allah. Nah, yang non muslim ini yang dijadikan budak-budaknya iblis dan yang dijadikan teman oleh para dukun. Nah, dukun itu atau siapapun yang bekerja sama dengan jin itu nanti itu ada dalam jin itu namanya khodam. Kalau dimintai tolong, jadi ada orang minta tolong sama jin. Nah, jin yang bersedia itu namanya khodam atau jin prewang atau khodam dalam bahasa Arabnya. Nah, orang yang punya khodam itu biasanya anak keturunannya yang punya hubungan darah dengan dia itu akan dihuni oleh jin, karena dia merasa itulah lahannya dia. Jadi semua anak cucunya akan dihuni oleh jin. Oleh karena sering kali kita dalam ruqyah syariah kita meminta semua jamaah untuk memutuskan segala bentuk hubungan yang pernah terjadi pada leluhur dulu dengan bangsa jin. Paham ya? Itu diputus hubungannya antara leluhur dulu sama bangsa jin. Ada yang butuh diruqyah satu kali cukup selesai. Ada yang berkali-kali nggak sembuh-sembuh. Butuh celah yang benar-benar, yaitu yang pertama adalah iman. Kadang ada orang dengan ruqyah tapi tanpa iman. Paham ya maksudnya? Karena dia melihat ruqyah ini bisa menyembuhkan, dia tahunya ruqyahnya yang menyembuhkan bukan Allah. Itu salah juga. Dia menganggap bahwasanya efek Al-Quran itu yang menyembuhkan. Tidak. Murni Allah yang menyembuhkan melalui ikhtiar ruqyah, ikhtiar bekam, ikhtiar herbal. Begitu. Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ada kata-kata mukminin, bukan muslimin. Jadi orang muslim yang diruqyah belum tentu sembuh. Karena saat kesembuhan di situ ada mukminin, dia beriman. Makanya ada orang diruqyah berkali-kali, ternyata sembuhnya pas imannya muncul. Karena Allah mengatakan rahmatul lil mu'minin, bukan muslimin.
Paham ya? Jadi di situ wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Lil mu'minin, untuk orang beriman. Berarti syarat untuk orang diruqyah harus beriman dulu. Ada saatnya iman itu kosong dari hati kita. Dia hanya sebagai muslim saja. Karena orang muslim itu belum tentu mukmin, belum tentu beriman. Ciri-ciri orang beriman, dia tidak melakukan dosa. Ini dia katanya Islam, dia muslim. Paham ya? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal baik, berkurang karena dosa. Kalau orang ahli dosa, maka imannya hilang. Makanya itu yang menyebabkan tadi dikatakan bahwasanya dalam Al-Quran ayat 36 dia dikuasai oleh setan. Maka itu qadam namanya. Terus ada qarin. Nah, qarin itu jin pendamping. Ya, jin yang mendampingi manusia sejak dia lahir. Rasulullah menyebutkan bahwasanya setiap anak cucu Adam yang terlahir di muka bumi ditemani oleh 2 malaikat dan 1 jin sebagai qarinnya. Dan itu disebut qarin karena dia tidak akan meninggalkan kita sampai ruh kita diangkat. Ruh kita diangkat kalau qarin hilang. Paham ya? Jadi begitu. Kenapa kok bisa kelihatan? Karena ada dimensi setan itu di dalam tubuhnya. Penyebabnya bisa dari tadi itu. Bisa karena ada leluhurnya dulu yang sakti atau pernah pasang susu, pernah pakai jimat, lalu langganan dukun atau kikun, kiai dukun, syekun, syekh dukun, hakun, habib dukun, uskun, ustaz dukun, siapapun yang dia datangi, kemudian dia meminta syarat-syarat kesembuhan atau syarat-syarat apapun, maka dia telah dia telah menghadiahkan dirinya atau menzalimi dirinya. Dia telah menghadiahkan dirinya untuk dijadikan tumbal oleh bangsa jin. Kasihan anak keturunannya, bagaimana kan dia akan ikut-ikutan anak keturunannya. Maka disitulah kita rata-rata di Indonesia merupakan keturunan dari pejuang. Ada kan yang bukan dari keturunan pejuang? Rata-rata kan orang tua kita itu pejuang semua. Nah, pejuang kebanyakan mereka itu punya sikap, punya jimat, punya pegangan, punya pusaka, kadang-kadang punya keris, macam-macam. Ada yang punya kertas, ada yang punya sabuk, ada yang punya rompi, yang ada jimatnya, yang mengandung khodam. Mereka meyakini itu adalah khodam mereka. Maka ini terbantahkan oleh seorang Tuhan tadi. Rasulullah saja yang minta tolong, ada yang pengen sekali ketemu sama Jibril, tidak bisa. Kok ngeliatnya ada orang itu bukan sholatnya tidak 5 waktu, begitu kan, masih melakukan kemaksiatan. Kok bisa malaikat dikatakan sebagai pembantunya dia? Kan nggak mungkin, mustahil. Sepakat, semua ulama mengatakan tidak ada yang namanya khodam malaikat. Gitu, ya. Kemudian jadi solusinya nanti boleh misalnya pakai minyak bidara ini dioleskan pakai masker di setiap sebelum tidur. Nanti kalau seandainya orang kalau misalnya kasusnya kena gangguan jin dasar, ini nanti kasihkan orang yang itu maksudnya yang ditanyakan. Tadi yang ditanyakan banyak sendiri. Ya, ini nanti boleh pakai masker. Maksudnya pakai masker ini, minyaknya pakai masker. Biasanya nanti 2-3 hari atau sampai 1 minggu kalian keluar bintik merah-merah itu jerawat. Atau kadang-kadang tambah parah, tambah kelihatan. Lakukan aja itu, bentuk detox gitu. Jadi setan kadang-kadang menggoda kita supaya kita tidak istiqomah. Ada orang di ruqyah, semakin sering beruqyah semakin kelihatan gangguannya. Kenapa? Karena setan mengerahkan seluruh tenaganya supaya kita putus asa untuk menjalankan sunnah itu. Akhirnya kita nyari persepsi, nyari pilihan lain untuk mencarikan pengobatan. Oh ini pakai dukun ini akhirnya sekalian sembuh. Bahkan ada, mohon maaf, orang ruqyah pola balik nggak sembuh-sembuh. Kemudian ketemu sama ustaz dikatakan maksudnya kamu tempel saja ayat kursi di tembok, sembuh. Gak ada gangguan lagi, ayat kursi sembuh. Itu dari setan. Kenapa? Karena dia sudah menggantungkan kesembuhannya dan berlindung kepada ayat kursi, bukan kepada Allah. Setan itu pintar. Padahal ayat kursi, orang mengatakan ya ayat kursi itu ya sebagai jimat, azimah itu sebagai penguat ingatan kita kepada Allah, rasa takut kita, rasa cinta kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah. Ayat kursi adalah puncak dari segala perkataan. Rasulullah mengatakan Sayyidul kalam Allah. Puncak dari perkataan itu adalah kalam Allah, Al-Quran. Wa sayyidul Quran surah Al-Baqarah. Puncak dari Al-Quran itu surah Al-Baqarah. Wa sayyidul Baqarah ayatul kursi. Dan puncak dari Al-Baqarah ayat kursi. Maka itu banyak dijadikan
jimat. Nah, jimat maksudnya adalah pegangan tauhid kita. Kita merenungi kenapa? Karena di situ ayat yang diawali dengan kata Allah. Allah menyebutkan diri di sana sampai menyebutkan namanya sampai berapa kali? 13 kali Allah menyebutkan namanya di dalam ayat kursi. Sehingga itu adalah ayat yang paling dibenci oleh setan. Tahu kisahnya misalnya Baitul Mal itu yang dicuri, kemudian setan itu memberikan fungsi pembohong sampai jujur gitu. Bahwasanya orang yang membaca ayat kursi tidak akan kena gangguan jin. Maka ada orang nih baca ayat kursi terus-terusan, tapi kok masih ada gangguannya? Ada peluang dia mungkin membuka lagi pintu setan. Baca ayat kursi setan hilang pasti. Atau kita tidak tahu jin yang di dalam tubuhnya berapa. Bisa jadi yang hilang cuma sebagian. Ada yang balik lagi gitu. Oke. Kemudian satu. Sebentar, pertanyaan satu lagi. Sebentar, habis ini ya. Saya jawab ini dulu. Jadi, bagaimana solusi untuk orang yang sering was-was gelisah? Maka perlu diamalkan baca surat Al-Mu'awwizat. Orang yang sering was-was gelisah, misalnya nih, wudu itu sudah bagus berwudu, ada yang diulang wudunya. Kadang-kadang habis wudu kentut, habis wudu buang angin gitu kan, batal gitu. Mau wudu gitu kan, di tengah-tengah wudu dia batal. Nah ini kecenderungan kalau orang yang kena ain, kata Syekh Mubarak, orang kalau kena ain dari pujian biasanya kecenderungan gitu. Saya banyak menemukan teman-teman imam masjid itu begitu, wudu batal. Dan dikatakan bahwasanya memang setan itu bersembunyi di duburnya sehingga mereka yang mendorong gitu. Kadang-kadang dia ragu apakah ini sudah buang angin atau tidak. Maka di situ ada satu kaidah yaitu da'ma yadibuk ila ma la yadibuk, tinggalkanlah yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Maksudnya apa? Misalnya kalau kita tidak yakin kalau kita kentut, ya sudah tetap lanjut. Bukan berarti aku gak yakin wuduku. Allah itu menginginkan kita kemudahan. Artinya kita yakinkan kita buang angin atau tidak, bukan kita yakinkan wudhu kita atau tidak. Jangan mau dipermainkan setan. Termasuk was-was tadi. Tiba-tiba ada suara, terus tiba-tiba langsung kita berhalusinasi. Bahkan kemarin ada itu kalau mandi katanya gitu, setiap kali dia siramkan air ke kepalanya, tiba-tiba yang dibayangkan apa? Ada ikan paus yang ngakam dia gitu. Nah ini kan bagian dari was-was. Nah, setan itu membuat karakter di dalam otak kita. Mungkin keseringan nonton film horor atau rasa takut berlebih. Orang yang seperti ini misalnya dalam ilmu psikologinya, dia pernah merasa kecewa yang berlebih atau apa namanya ini, rasa kecewa atau rasa sakit yang sangat dalam. Itu biasanya diawali dari situ. Maka pengobatannya yaitu dengan surat Al-Mu'awwizat. Al-Mu'awwizat itu ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Mu'awwizat ayat itu Al-Falaq dan An-Nasnya. Gitu ya. Jadi rutinkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rutinkan saja begitu. Insyaallah was-wasnya hilang. Kemudian ketika ada was-was atau wujud yang seperti tadi itu, ketika kita marah, emosi apapun yang terjadi yang buruk-buruk pada kita, yang tidak nyaman bagi hati kita, Rasulullah mengajarkan kita meludah ke kiri. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Gitu ya, meludah tipis. Jangan banyak-banyak. Becek nanti. Apalagi itu lagi di kamar ya. Mbak Putri bilang. Suaranya yang jelas, yang gede. Masih belum jelas. Ini habis nikah malah ya. Habis nikah kan? Pengantin baru ini kok. Suaranya gerbang. Yang tegas. Coba. Ini yang cerita sama ibu atau saya belum menangkap, belum menangkap. Apa telinga saya berjudi-judian?
Ikuti pertanyaannya. Solusinya gimana? Mbak ini dengar pertanyaan. Ibu aja yang ngomong. Mungkin ibu lebih tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum sarapan lagi. Sebelumnya pernah waktu itu kuliah, pernah dikasih minyak apa gitu. Nah itu di rumah itu diterapkan selalu Sakaila. Tapi sekarang itu sapinya itu hampir tiap Volumenya, di situ ada volumenya dikecilkan. Ya, setengah saja. Jadi awalnya ruqyah dikasih minyak, terus dioleskan. Terus awalnya agak sudah sempat agak sembuh. Terus sekarang kambuh lagi. Sekarang itu kambuh lagi, tapi kambuhnya itu hampir tiap pagi. Hampir setiap pagi. Sebelum sholat subuh itu selalu sakit. Sakitnya itu Ini yang mengalami suaminya atau? iya. Oh gitu. Itu setelah menikah. Yang belum nikah juga sering. Dari sebelum nikah sudah merasa. Kalau sekarang hampir tiap pagi. Yang dikasih tadi minyak apa? Lupa. Gak nanya tuh dikasih minyak apa tuh? Iya. Minyak nyonyok, minyaknya. Bukan. Bidara. Waktu Minyak bidara. Minyak bidara. Oh minyak zaitun. Minyak ruqyah. Minyak ruqyah. Oh gitu. Terus yang ditanyakan bagaimana solusinya? Gimana solusinya itu hampir tiap pagi. Sakitnya tuh kayak tusuk-tusuk gitu. Sakitnya. Setiap pagi saja ya? Iya, setiap pagi. Subhanallah. Ya. Kayak tusuk-tusuk. Baik. Terus itu ada lagi sholatnya itu agak panas sekarang itu. Gak kayak di pagi. Ya. Ya itu solusinya gimana? Baik. Pengobatannya. Baik. Solusi dari semua permasalahan kita adalah sholat. Ya. Karena kenapa sholat bisa menguasai seseorang? Kenapa dia bisa tiba-tiba sembuh ketika diobati kemudian dibalik lagi? Bisa jadi karena ada gangguan sholat, tidak bisa khusyuk di dalam sholat, kenikmatan ibadahnya hilang. Kalau kenikmatan ibadah kita masih hilang, ya, yang perlu kita perbaiki sebelum meruqyah. Jadi ruqyah itu sebenarnya nggak penting kalau sholat kita sudah bagus, paham ya maksudnya? Sudah nikmat. Kenapa kita butuh di ruqyah atau kita meruqyah diri sendiri sebagaimana yang Rasulullah menjalankannya? Karena kita masih butuh sholat kita tetap nikmat. Ada orang di rumah sakit diinfus karena dia nggak bisa makan. Kalau dia sudah bisa makan, apa yang diinfus? Paham ya? Dia kan diinfus karena nggak bisa makan. Namanya orang sakit kan begitu. Sama kayak orang butuh diruqyah karena kenikmatan ibadahnya hilang. Tidak bisa khusyuk di dalam sholat, pikiran sering kemana-mana, lupa tadi udah tahiyat atau belum, ini rakaat keberapa ya, tiba-tiba udah salam aja begitu. Nah, ini harus diperbaiki dulu karena kalau itu sudah sholat sudah diperbaiki, insya Allah banyak sekali orang-orang yang tanpa, mohon maaf nih, baru ruqyah satu kali, setelah diruqyah dia merasakan kenikmatan dalam beribadah. Nah disitulah dia harus menguatkan jiwanya, harus istiqomah sholatnya, perbanyak sholat sunnah gitu. Kalau buat lawan, gimana solusinya mas sholat? Ditawan. Gak mungkin, gak ada solusi lain. Kalau hanya diruqyah saja tanpa kita mau melawan, ya sama aja. Kami kemarin di Jawa Barat itu ada peruqyah, dia bilang sama saya tuh sering meruqyah. Alhamdulillah setiap kali orang yang diruqyah selalu sembuh. Tapi ada rahasianya salah satunya. Saya sering sholat subuh di atas jam 6 setelah. Ini kan permainan setan. Nauzubillah, paham maksud saya? Itu jebakan setan. Sama kayak ayat kursi tadi, itu jebakan setan. Kadang setan itu membiarkan orang itu biasanya yang ada meruqyah itu tidak memperbaiki bacaan Qurannya. Jadi setiap kali dia meruqyah dia sudah yakin bacaannya padahal yang salah. Setan hanya membantu dia untuk hilang dari orang itu, supaya orang itu tetap yakin bahwasanya bacaannya itu tak perlu diperbaiki. Bacaan jelek aja, misalnya bacaannya salah saja tetap ada pengaruh kok. Yang penting sembuh. Hati-hati dalam ruqyah itu, ya dalam ruqyah itu solusinya yang pertama perbaiki sholat, perbaiki bacaan Al-Quran kita, pemahaman kita pelajari semuanya. Gitu ya, kita pelajari semuanya itu. Termasuk bacaan sholat dari takbir sampai salam harusnya kita pahami. Ya, kita harus pahami itu bacaan sholat sampai dari takbir sampai salam. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi yang biar buat dengan yang habatus sauda untuk putri nanti ibu air zam-zam. Air zam-zam. Jadi nanti air zam-zam itu boleh diminum 1 sendok, boleh dicampur sama misalnya 1 gelas air, kemudian diniatkan misalnya. Ya Allah ma'in as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'in. Ya, doanya begitu, hafal ya. Baik. Nanti ini kita tolong panitia bagikan ke yang sudah menjawab. Baik, karena sudah masuk jam 10 lewat 15. Nanti insya Allah ini terakhir jam 11. Setelah kita praktek ruqyah. Cuman nanti ibu-ibu, kan ibu-ibu sendiri ya, bapak-bapak yang tahu penyakitnya di mana, tempatnya di mana. Jadi nanti ketika di ruqyah pegang bagian yang sakit. Kalau sakit kepala, sering pusing, migrain, vertigo, pegang kepalanya. Sakit seluruh badan. Kalau sakit diabetes, pegang perutnya, bagian pankreas, atau pegang dada. Jadi secara umum pegang dada sama perutnya. Tangan kanannya di atas jantungnya, tangan kirinya di perutnya. Ini sumber penyakit. Ya, ini sumber penyakit hati. Di perut ini sumber penyakit medis. Ya, sunnahnya Rasulullah SAW ketika meruqyah itu adalah pegang bagian yang sakit, dipegang. Syarat ruqyah itu bedanya dengan qiraah apa? Kalau qiraah kan hanya baca, ruqyah juga baca, tapi ada bedanya. Salah satu syaratnya adalah ada tiupan. Kalau nggak begitu ada sentuhan, atau ada usapan, atau tepukan, atau meludah tipis, nafasa, nah gitu. Boleh meludah tipis di bagian yang sakit. Ini adalah bagian dari sunnah. Boleh diberikan yang minyaknya bagiannya. Kabar ini yang di depan ini air zam-zam. Air zam-zamnya. Itu minyak, namanya minyak. Berikutnya. Baik. Siapkan keresetnya. Airnya dibuka. Ada garam air? Siapkan kereset sampai air. Siapkan kresek dan airnya, kemudian airnya boleh tutupnya dibuka. Wah, ada kresek kan? Bismillah. Sebelum dimulai, kita tolong panitia. Infaknya dijalankan dulu, tolong. Jadi nanti ingat, ruqyah itu niat yang pertama adalah ya Allah, kembalikan kenikmatan dalam beribadah, kekhusyuan di dalam sholat, ya. Diniatkan untuk menghilangkan segala sesuatu yang sering membuat lupa taat di dalam sholat. Niatnya yang pertama supaya kita dikembalikan kenikmatan dalam beribadah, dimudahkan dalam istiqomah, ya, supaya lebih istiqomah dalam beribadah. Sudah siap semuanya? Jadi caranya nanti kalau minum, buka, baca bismillah dulu. Bismillah. Minum 1 teguk, kemudian baca alhamdulillah, kemudian baca bismillah lagi, kemudian baru minum agak banyak. Jadi kalau yang pertama 1 teguk dulu. Jadi sunnahnya begitu ya, adab dalam minum dulu bismillah. Minum 1 teguk dulu, alhamdulillah, kemudian baca bismillah lagi, kemudian minum lebih banyak lagi. Ya. Jangan langsung gluk-gluk. Ya. Sudah? Nanti kalau mual langsung muntahkan. Kalau tidak mual bagaimana? Kalau tidak mual, pegang dada dari sama perut, usapkan. Ya, diusapkan sebagai syarat ya.
Kemudian arahkan ke mulut, ya, arahkan ke mulut, tekan, kemudian muntahkan. Baca Bismillahirrahmanirrahim sambil niatkan, ya Allah keluarkanlah semua racun, virus, penyakit, baik dari segala apapun yang mengganggu, dari gangguan jin, sihir, ain, gangguan penyakit medis maupun non medis atau gangguan psikis, apapun yang menimpa. Niatnya begitu ya. Nah, baik, pegang dada sama perutnya, diniatkan semua hajat-hajatnya, ya. Tapi sebelumnya ada syarat memang. Allah akan menyembuhkan kita, menghilangkan segala gangguan dari diri kita ketika kita sudah bersih. Maka kita bertobat dulu kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Boleh sambil pegang dadanya dan perutnya, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh ya? Semuanya baca ta'awudz 10 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim.